Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ala barakatihi wa bikum fit dharaini amin. Qala wa'lam anna Allah ta'ala asbata fi'lal 'abdi fi mawadi'ah nahu qawlihi ta'ala jazaan bima kanu ya'malun wa qawluhu ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa mahahu fi mawadi'a ukhar nahu qawlihi ta'ala falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya, kita masih membahas tentang masalah tauhid, di mana yang sudah kita bahas daripada awal pembahasan kita. Tulis yang pertama poin-poinnya, bahwasanya perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, ya. Jadi manusia itu perbuatannya diciptakan oleh Allah. Dengan dalil apa? Dengan dalil surat As-Saffat ayat 96. Di situ Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuh ya. Kata Allah dalam Quran, dan Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi ini dalil bahwasanya perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Ini membantah akidah Mu'tazilah atau membantah akidah Qadariyah. Bahwasanya kata orang-orang Mu'tazilah, perbuatan kita itu adalah milik kita sendiri, tapi enggak. Tapi perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ya, perbuatan manusia atau yang disebut dengan kasab, ya, perbuatan manusia itu dinamakan kasab. Perbuatan manusia namanya apa? Kasab. Nah, barusan kita nonton tuh ya video karena Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya. Jadi membicarakan tentang masalah kasab. Apa sih kasab ini? Ya, kemarin kita bahas, ya. Jadi kalau tadi dikatakan amal itu adalah ciptaan Allah, nah sekarang kasab itu apa gitu? Tulis yang dimaksud dengan kasab, kata Syekh Ramadan Al-Buti, adalah al-qasdu, adalah niat, maksud hati itu, ya. Jadi al-qasdu apa? Niat, maksud hati, ya. Nah, jadi manusia itu, ya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah kajian, al-insan musayyar am mukhayyar. Manusia itu musayyar, sifatnya dipaksa atau majbur, atau mukhayyar, atau dipilih pilihan, ya. Kira-kira apa ya? Manusia itu musayyar am mukhayyar? Apa, Ji? Dikasih pilihan apa dipaksa sama Allah? San? Diberi pilihan. Ya, kita tahu dalam beberapa macam hadis ada yang menunjukkan bahwasanya ada orang beramal soleh sampai antara dia dengan sorga illa dhira. Karena telah Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka, di akhir hayatnya apa?
dia masuk ke dalam neraka. Dia kerjakan amal buruk di akhir hayatnya. Dari sini kita lihat bahwasanya seolah manusia itu musayyar, ya, hidup dipaksa menjalankan takdir Allah. Padahal nggak demikian. Ya. Kata Syekh Al-Buti, manusia itu mukhayyar. Manusia itu diberikan pilihan oleh Allah. Ya. Manusia diberikan pilihan oleh Allah. Ya. Jadi ketika misalnya saya pengen ngangkat buku, saya mau baca ini buku, enggak saya baca, itu Allah sudah kasih kita pilihan. Ya. Jelas paham? Ada orang perempuan, ya, bukan mahram. Kita mau lihat, kita nggak lihat, kita bisa nggak milih? Bisa. Ya. Nah, ketika muncul azam di dalam hati kita, muncul qasdu, niatan di hati kita, Allah pandang hati kita, Allah lihat hati kita, maka Allah ciptakan perbuatan yang hendak kita akan lakukan di hati kita. Sehingga ya, perbuatan yang kita kerjakan adalah ciptaan siapa? Allah. Di mana bagian kita? Bagian kita cuman niat atau qasdu. Ya. Innamal a'malu, amal tergantung apa? Niat. Jadi kalau kita berniat ngerjain sesuatu, Allah akan kerjakan itu. Ya. Itu pun jika Allah berkehendak. Ya. Jadi yang dihukum sama Allah, yang diberikan pahala sama Allah adalah niat kita. Ingat ya, tulis tuh ya. Yang dihukum sama Allah, yang diberi pahala sama Allah, itu lantaran niat. Al-qasdu tadi. Ya. Artinya apa? Prosesnya tadi gitu. Ketika kita pengen ngerjain maksiat, Allah lihat di hati kita, wah, ini orang pengen maksiat. Ya. Karena irodahnya sangat kuat, karena azamnya sangat kuat, Allah ciptakan. Ente mau apa? Ane mau, misalnya dalam hatinya ini mau maksiat, Allah ciptakan, saya maksiat. Tapi karena kasih sayang Allah, seringkali kita pengen maksiat, tapi Allah nggak kehendaki. Ya, ada orang pengen maksiat, di hatinya kuat banget pengen maksiat. Ya, Allah nggak kehendaki, Allah bikin dia sakit, dia lemes, nggak jalan. Padahal kehendaknya buruk. Padahal maksud niatnya buruk. Seringkali kita diselamatkan Allah karena rahmatnya. Banyak irodah buruk, cuman nggak kesampaian. Ya, itu kasih sayang Allah. Dan seringkali kebaikan kita, niat kita yang baik, ya, difasilitasi Allah. Ya, kita pengen sedekah, ya Allah pengen banget korban, niat di hati, nggak ada duitnya, Allah fasilitasi uang, brek tuh. Itu kebaikan Allah, rahmat Allah, sehingga kita bisa apa? Berkorban di hari raya Idul Adha. Tapi ada kalanya kita enggak Allah fasilitasi, enggak. Ketika kita niat pengen korban tapi enggak ada duitnya. Karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah, Allah tulis, Allah catat apa yang di hati kita. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada apa? Amalnya itu ya. Angin geser kita ke sini dikit. Ya. Jelas sampai sini? Jadi begitulah proses terjadi, ya, penciptaan af'alnya Allah gitu. Ya. Dari mulai mana tadi? Dari mana? Dari hati. Allah pandang hati kita. Dan mana dalilnya Allah pandang hati kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat badan kita, Allah nggak lihat rupa kita, tapi yang Allah lihat apa? Hati kita. Karena ya sayangnya Allah sama kita. Allah berikan kita, Allah tulis kebaikan kita walaupun baru sampai nih niat. Karena sayangnya Allah sama kita, Allah nggak tulis kejahatan kita, padahal sudah kita nih niat tuh, ya kan? Kalau ngomongin kejahatan Allah tulis gak? Enggak. Tapi kalau ngomongin kebaikan Allah tulis gak? Tuh rahmatnya Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah kalau kita ngerjain maksiat. Karena dari mana munculnya kemaksiatan? Dari mana munculnya? Dari Allah. Nah, salah ya kalau bilang dari Allah.
dari diri sendiri. Ya. Paham gak nih? Ya. Kemarin kita bahas, siapa yang ciptain maksiat? Siapa yang ciptain kebaikan? Kullun min indillah. Kalau ente maksiat dari siapa? Dari Allah. Nggak begitu nih, makanya pahamin yang bener ya. Kita kalau maksiat jangan nyalain Allah. Memang betul maksiat, kebaikan, semua yang kita kerjakan dari Allah, betul. Cuman Allah lihat dulu. Allah lihat sini kita. Kalau yang Allah lihat sini kebaikan, ada kebaikan, Allah kasih taufik ente beramal. Allah ciptain amal buat dia. Tapi kalau orang di sininya keburukan, Allah lihat keburukan, dia berupaya berbuat buruk, Allah biarkan, Allah izinkan, silakan. Nih, aneh kasih itu. Mau maksiat kan? Tuh. Jadi bukan Allah duluan yang mulain, siapa? Manusia. Paham dari sini? Kalau Allah yang membuat iradah maksiat itu namanya yang zalim. Ya. Allah nggak buat iradah kita buruk, yang pengen buruk siapa? Kita itu. Maka makhluk terbagi tiga. Tulis yang pertama jin, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Yang semalam kita bahas. Dulu Allah ciptakan malaikat, dulu Allah ciptakan jin. Cuman Allah Subhanahu wa taala pengen menciptakan makhluk yang lebih sempurna. Ya, karena jin enggak sempurna, asal fitrahnya keburukan. Malaikat terlalu sempurna, enggak ada kemaksiatannya. Ya. Allah pengen bikin kombinasi antara jin dan malaikat. Agar apa? Agar nih makhluk unggul dari semuanya. Bagaimana caranya? Allah ciptakan manusia, ya. Allah kasih sifat malaikat, Allah kasih sifat setan. Kalau nih orang bisa mengalahkan sifat setannya, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan bisikan buruknya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tuh. Itu tujuan Allah nyiptain kita, ya, agar kita menjadi mulia, udah mulia nih. Ya. Maka Allah bikin manusia fi asli fitratihi al khair. Dalam asal penciptaannya baik, itu manusia. Ya. Jelas paham? Jadi Allah saking baiknya tuh. Makanya kalau ada orang baik terus kemudian rusak, nah berarti eksternal yang rusaknya, bukan internal. Kalau dia kembali kepada internal, dia restart ulang atau diinstal ulang aplikasinya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min. Nah, kita sekarang lagi nginstal ulang nih 30 hari ya. Emang lama internetnya lemot soalnya. Install ulang aplikasi sampai 30 hari di bulan apa? Ramadan tuh. Ya, jelas ya. Jadi saya mau menggambarkan apa yang dikatakan Syekh Al-Buti. Bahwasanya manusia itu ketika salah, yang salah dirinya. Ya. Fama asaba min sayyi'atin famin nafsik. Ya, famin nafsik, min qalbik, min qasdik, min niyatik tuh. Ya. Makanya kejahatan itu kadang terjadi bukan karena ada apanya? Niat. Tapi awal mulanya kesempatan, baru muncul niat gitu. Niat sih enggak. Emang di dapur berduaan gitu. Tahu-tahu pas banget kesempatan berdua, yang atau lagi ngelok ini, yang atau lagi motong bakso gini kan gitu. Tatapan dah. Mulai muncul niat buruk. Minta nomor tuh. Ada niat gak awalnya? Enggak ada. Ketika ada kesempatan muncul tuh. Ketika kita punya niat pengen minta nomor, belum Allah kasih amal. Ketika dia ngomong, dia pengen banget, akhirnya ngomong, dia bisa ngomong minta nomor, siapa yang izinkan? Allah. Tapi siapa yang mulai duluan? Dirinya. Salah nggak Allah? Enggak. Diminta nomor di WA, siapa yang gerakin tangannya buat WA? Allah. Tapi siapa yang pengen? Dirinya. Kalau dirinya nggak pengen, gerak gak? Ente nggak mau makan nih, disuapin, makan nggak? Hah? Apa nasi masuk sendiri gitu? Hah? Berarti maksiat itu karena keinginan diri kita. Tuh. Makanya baik-baik nih. Ya, kita jangan lagi nyalain Allah deh. Jabariyah kita. Oh, gara-gara Allah sih nih. Gue maksiat. Nah, ini dosa gede ini.
Tuh. Jadi manusia itu bukan musayyar, tapi apa tadi? Mukhayyar. Dia diberikan pilihan sama Allah. Gitu. Yang memilih hidup sehat, jalani jalan hidup orang sehat. Ya. Kan kita kadang gini ya, kalau umur gitu nyalain umur dah ya. Lu naik motor kayak helm, menjaga keamanan, jangan seradak-seruduk. Yakin sama Allah. Kalau emang ajal pasti mati lah, ini konyol namanya ya. Kan semua kembali dari mana tadi? Pilihan kita. Kalau kita naik motor sesuai dengan aturan, dengan benar pakai helm dan sebagainya, terus mati. Nah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ajal namanya. Ya. Jelas paham ya? Jadi kembali lagi, ini pemahaman yang diajarkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu ya, bahwasanya manusia itu dihukum karena niatnya. Nah, kata Syekh Al-Buti, niat itu bahasa lainnya kasbun. Itu ya. Jadi kasab itu adalah di sini, niat tuh ya. Jelas sampai sini? Ada kasus begini kata Syekh Al-Buti. Ada orang disuruh gali sumur. Ya fulan sini gali sumur. Ini orang gali karena dijanjiin dikasih duit. Ketika digali dalam tuh gak sumur dalam. Selesai dalam jadi rapi ditinggal. Orang lewat nyemplung tuh orang. Nyemplung. Yang tanggung jawab siapa? Yang gali apa yang punya tanah? Yang tanggung jawab siapa? Yang gali apa yang punya tanah? Yang perempuan, ayo. Yang gali. Saya ulang ya. Marra ukhra. Ada orang tuan tanah nyuruh, "Mas, tolong gali ini sumur. Saya upain dah sekian." Digali dalam. Selesai digali dipulang, kelar gak kerjaannya? Datang orang lewat, nggak sengaja nyemplung, mati di situ. Yang tanggung jawab siapa? Ada yang gali. Yang gali itu punya tanah. Kenapa? Yang gali udah kelar kerjaannya. Paham? Yang tanggung jawab yang punya tanah. Sama. Itu persis kayak kita ya Allah. Kita pemilik tanah. Kita punya irodah, keinginan gali tanah. Atau bahasa lainnya kita pengen maksiat. Terus Allah lihat, oh iya, maksiat ya? Oke, siap kerjain sama Allah. Nih, tuh, dikasih tuh. Rapi, Allah tinggal. Jatuh kita. Dihukum kita, yang dihukum siapa? Allah sebagai yang mengizinkan kita maksiat, apa kita yang punya niat untuk maksiat? Siapa yang dihukum? Allah yang ngizinin kita maksiat, apa kita yang memang pengen ngerjain maksiat? Kita yang pertama, karena kita yang pengen. Tuh, ada bini, ada laki, ya bini ame laki, laki bini, siang-siang ngerjain maksiat, siang-siang berjima bulan puasa. Yang dihukum yang mana? Kenapa yang laki? Hah? Yang laki yang pengen nih. Yang laki yang berarti yang dihukum siapa? Karena apanya? Niatnya. Jelas paham? Jadi Allah tadi maksudnya Allah menciptakan keburukan, menciptakan kebaikan, Allah cuman fasilitator. Paham? Jelas? Ngerti? Jadi kalau ente pengen ngerjain maksiat, Allah izinin enggak? Allah izinin enggak? Bagaimana bentuk Allah mengizinkannya? Allah fasilitasi. Kan Allah lagi nguji kita. Betul? Kalau orang lagi ujian dikasih gak soalnya? Dilihat gak soalnya? Nah kalau kita pengen maksiat gak dikasih sama Allah, nah itu berarti bukan ujian namanya. Ya, jelas paham? Maka dari itu sekali lagi ya, yang Allah lihat adalah apa nih? Niat kita. Nah ada sebuah hadis. Ya, tadi ditanyakan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya ya manusia itu
dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah. Kemudian setelah sekian hari Allah titipkan apa tuh? Rizkinya, ajalnya, amal dan syaqiyun am as-sa'id, sengsara atau bahagia. Hadis terusannya, fawalladzi la ilaha ghairuh, ya, demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian jikalau beramal, ada yang beramal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha tuh ya. Ini dalam redaksi yang lain fayadkhulun nar tuh ya. Hadis ini seolah mengesankan buat kita kalau kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya ujungnya tergantung siapa? Allah. Ujungnya tergantung siapa? Allah. Enggak, ujungnya tergantung kita. Ya. Allah itu menyerahkan kepada kita. Memang betul, semuanya Allah yang jalankan, tapi setelah niat kita. Ya. Jelas paham sampai sini? Jadi kalau seandainya ada orang mengerjakan kebaikan terus ujung-ujungnya Allah masukin neraka, kasihan enggak? Kasihan enggak? Inti ngaji, sholat, ibadah, ujung-ujung neraka, kasihan enggak? Kasihan. Dalam Quran Allah mengatakan wa makanallahu liyudhi'a imanahum. Tidak selayaknya bagi Allah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Allah nggak akan menyia-nyiakan amal kita. Kalau begitu orang yang tadi beribadah panjang kok sia-sia amalnya. Amal surga tinggal sehasta lagi kok. Dimas ya. Amal surga tinggal berapa Mas? Amal surga tinggal apa? Nah, lagi di surga deh, lagi di surga ya. Amal surga tinggal siapa? Sahasta. Dekat gak? Ini kalau salah paham kata Syekh Al-Buti ya, bisa menyebabkan kita jadi malas ya. Gua ngapain sholat? Gua ngapain ibadah? Kalau ujung-ujungnya apa? Neraka. Nah, ternyata ada syarahnya, penjelasannya. Demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selainnya, ada seorang hamba beramal dengan amalan ahlul jannah, tapi zohirnya antara dia dengan surga tinggal sehasta. Karena Allah pandang hatinya nggak begitu. Dia memang tampilannya baik, sering sholat, sering duha, sering jamaah, sering megang tasbih, sering baca Quran, tapi hatinya enggak. Dia masih cinta maksiat. Dia menyembunyikan kemunafikannya, maka Allah tampakkan di akhir hayatnya. Ya. Pernah lihat orang begitu? Nauzubillah. Sepanjang hidupnya baik, tapi ketika ujungnya su'ul khotimah, ini pasti dia menyimpan dosa yang tersembunyi di hati. Pasti. Allahumma sallimna tahhir qulubana ya Rabb minan nifaq ya. Ya. Kita kadang berlaku baik, berlaku soleh gitu di depan orang, tapi di kesendirian kita berbuat maksiat. Ya. Nah itu. Jadi nggak bakal Allah menyiapkan amal hambanya. Kalau benar kita tulus menyembah Allah, Allah jaga amal kita. Sampai pengen meninggal Allah bantu. Kenapa? Tulus kita bantu. Tulus kita ibadah. Tapi kalau kita ibadah karena riya, pengen dipuji orang, di depan orang tampilan kita seperti ahlu surga, tapi ketika wafat itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Jadi nggak ada cerita orang beramal ujung-ujungnya sengsara, nggak ada. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tapi amalnya yang gimana? Amalnya yang ikhlas. Jelas paham? Saya sempat mikir begini, ada orang sering khidmah ame guru, sering bantu guru, cuman hidupnya kok susah. Dalam artian susah, orang susah ame orang melarat beda ya. Orang miskin sama orang susah beda. Orang miskin duitnya nggak banyak, cuman hidupnya senang. Ya. Tapi kalau orang susah melarat, udah miskin hati sedih. Nggak mungkin Allah menyanyiakan kebaikan orang yang membantu ulama, nggak mungkin.
Nggak mungkin Allah menyanyiakan kebaikan orang yang bantu guru, nggak mungkin. Nggak mungkin. Al barokah fil khidmah. Kan ada kaidah ya. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu didapat dengan belajar. Wal barokah bil khidmah. Barokah dapatnya dengan khidmah. Nah, kenapa orang yang khidmah kok nggak berkah-berkah? Nah, ya. Paham maksudnya? Berarti zahirnya barokah, hatinya mendustakan gurunya. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Serem ini. Kita jangan main-main sama masalah hati. Ya. Makanya hati menjaga hati. Tuh. Kalau nggak bisa jaga hati. Tuh. Jelas ya? Jadi nggak salah. Ada orang sholat rajin ibadah, kok hidupnya melarat? Pertanyakan hatinya. Ya. Jangan-jangan ibadah tunggang-tungging tapi untuk dipuji orang. Jangan-jangan ibadah karena terpaksa, nggak enak sama orang. Nggak enak apa kata orang? Nggak enak itu. Ya, karena Allah nggak pernah menyia-nyiakan kebaikan Coba cek hati kita, berkaca nih. Udah ikhlas belum? Itu ya. Nah, kemudian ada seorang hamba beramal dengan amal ahlun nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai amin neraka tinggal sehasta lagi. Tapi dia di ujungnya mengerjakan amalan ahli jannah, masuk surga. Kenapa itu? Secara zahir dia mengerjakan amalan ahlun nar, tapi hakikatnya enggak. Ya. Dia memang maksiat tiap hari, kadang minum khamar, cuman di hatinya merintih, ya Allah, kapan selesainya saya minum khamar, ya Allah. Saya emang hina, ya Allah, tapi saya nggak pengen masuk neraka, ya Allah. Ya. Saya emang hina, ya Allah, saya rendah, saya hina, saya malu, ya Allah. Saya nggak pengen menghadap denganmu dengan maksiat. Tuh, di hatinya ngomong. Secara zahir tampilannya tukang mabok. Pernah nggak nemuin orang begitu? Secara zahir biasa-biasa aja, ujungnya mati senyum. Allah, bukan ustadz, bukan kiai yang kemarin kita ceritakan, bukan ustadz, bukan kiai, cuman orangnya orang khair, baik, ame orang hatinya baik. Ya, ketika di akhir hayatnya husnul khotimah, meninggalnya senyum. Yang ustadz, yang kiai belum tentu tuh. Ya. Jelas ya. Karena kadang-kadang kita ibadah karena memang, masa ustadz nggak sholat sih gitu ya. Makanya sekali-kali main lah ente. Ente kalau di markas ibadah, sholat tarawih, sholat tahajud, ya memang santri. Iya masih santri nggak sholat sih. Iya masih santri kesiangan sih subuhnya. Iya masih santri sih sholatnya kodok mulu di markas, di pondok. Tapi ente keluar coba lihat bagaimana kelakuan kita. Itulah diri kita. Nggak ada yang kenal. Teman ngawarin perempuan, mau nggak perempuan? Disitulah nilai kita diuji. Tapi kalau orang itu kenal teman kita, kenal kita santri, masih ada malunya gak? Malu, gue santri. Berarti masih ada hijab, belum lillahi ta'ala, karena masih bawa nilai santri kita gitu. Ya. Nah, jadi itulah ya yang namanya kasab. Ya. Jadi Allah memandang hati kita, tuh ya. Lalu kemudian Ane analogikan gini ya. Ane analogikan manusia itu kayak lagi sekolah. Di sekolahannya Allah. Dunia sebagai ujian, syariat ujian, manusia sebagai muridnya, Allah sebagai gurunya ya. Jadi guru Allah nih, Allah ngasih soal lembaran, ikut ya. Allah tahu nih yang ini pinter, yang ini bodoh, yang ini setengah bodoh, yang ini blow on gitu. Tapi ikut semua nggak? Ikut. Nggak ada yang nggak ikut, semua ikut. Allah tahu nggak yang lulus yang mana? Allah tahu nggak yang nilai yang bagus yang mana? Itulah. Makanya makna qadha, kata Syekh Al-Buti, makna qadha itu maknanya adalah Allah tahu. Ya. Kalau seandainya ente sudah Allah tetapkan di neraka sejak azali, ya, sejak azali, ente ngapain ibadah orang neraka, ya. Tapi enggak, Allah enggak begitu, ya. Allah kasih ente boleh memilih antara surga ame neraka. Allah kasih kedua-duanya, fa'alhamaha fujuraha. Allah ilhamkan keduanya tuh, Allah kasih, ya. Ente ilham yang baik sama ilham yang buruk Allah kasih.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh. Jadi makna qada apa tadi maknanya? Alima. Allah udah tahu semuanya nih hambanya. Yang begini gimana orangnya. Allah tahu. Jangankan Allah. Kita aja sebagai guru nih. Anda punya murid nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Anda bisa tahu. Oh ini nanti bakal begini nih. Oh dia belajarnya malas. Oh begini. Oh rajin belajarnya. Ibadahnya rajin. Begini gitu. Walaupun belum tentu kejadian. Tapi seenggaknya kita aja yang manusia bisa nilai orang masing-masing. Kayak contoh nih, sama Ahmad ujian tatbiki, sama Abid misalnya. Ahmad belajarnya jarang, Abid rajin. Ketahuan nggak yang akan lulus siapa? Itu baru kita. Bagaimana siapa? Allah Al-Alim. Allah tahu. Ya. Nah, ketika Allah sudah tahu bagaimana hambanya, tetap Allah uji nggak? Allah uji. Tuh. Makanya ya Allah ngasih ujian. Dan orang terbagi 4 dalam yang mengikuti ujian ini. Ya. Orang yang ikuti ujian ada 4. Yang pertama, ada yang ngikutin ujian, dia ikut ujian, dia pinter dan dia lulus. Nah itulah orang-orang soleh, wali para rasul tuh. Dia ikut ujian karena dia pinter, dia apa? Dia lulus. Yang kedua, ada orang ikut ujian, mandi bodoh, ya, dia bodoh, ya kayak kita dah gitu, ya. Yang amal ya seada-adanya udah, ilmu kagak punya, amal seada-adanya, tapi ini orang sungguh-sungguh, walaupun dia bodoh, dia kerjain dengan serius, walaupun kadang jawab, ame soal-soal ditulis. Iya. Kan orang kalau jawab kan ya biar panjang soal tulis lagi kan. Apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas menurut guru-guru saya yang ngajar di Pulau, katanya sih ikhlas itu gitu lah panjang, yang penting keisi. Ada yang isinya la haula wala quwata. Allahu a'lam bishawab. Yang penting diisi. Karena di bodoh dia nggak bisa ngisi. Ya. Coba gambarkanlah bagaimana tahiyat, digambar orang lagi tahiyat begini kan. Orang bodoh nggak bisa ngisi. Cuman karena kesungguhannya apa? Akhirnya karena gurunya baik, ya. Gurunya baik, dikasih syafaat, dikasih pertolongan, nilainya 4 digenepin, ya digenepin jadi 6, ya. Mana syafaat? Syafaat mana syafaat? Genap, ya, wasyaf'i wal watar, genap dan ganjil. Di Quran tuh ganjil genap ya gitu. Nah ketika nilainya kurang, Allah tambahin, itu baiknya Allah. Jadi ente jangan khawatir menghadapi hidup ini, walaupun mungkin kita aud-audan, ibadah mungkin kadang kagak karuan karena kita nyari kerjaan buat lebaran, jangan khawatir, nanti Allah kasih syafaat. Tuh. Yang penting niat benar, ya Allah, saya hina, saya zolim, maksiat yang tadi tuh. Amalan yang tadi. Murid bodoh cuman terus ujian. Ada yang ketiga, ada yang kabur, nggak ikut ujian, tuh dikabur, lemparin tas ke Bang Otip tuh, nongkrong Bang Otip, bukan ujian malah ke Bang Otip. Ditanya, lu nggak ikut ujian? Orang kayak gue mah mana lulus, orang bodoh, botol, bodoh dan tolol. Dia nyerah, dia nggak tahu gurunya nih baik. Kalau dia benar-benar sungguh-sungguh tuh, kayak saya punya teman dari semester 1 sampai lulus, cuman modal 1, syukron jazakumullah Ustadz, begitu. Jadi kalau ngerjain soalnya, syukron jazakumullah Ustadz, gitu aja, lulus sampai sarjana. Soal skripsinya saya bantuin dikit. Karena emang nggak bisa banget. Ente bayangin Al-Hikmah, skripsi bahasa Arab semua. Biasanya kurang beliau, lulus, modalnya apa? Syukron jazakumullah. Nih, murid yang tahu gurunya baik. Allah kita baik nggak? Tuhan kita baik nggak? Kita banyak dosa ngadep Allah, Allah ampunin nggak? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung persangkaan hambaku. Jadi mulai dari sekarang kencengin ibadah semampu kita, maksimalkan, di ujungnya apa? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah Maha Pengampun. Insyaallah Allah ampunin saya gitu.
Ini yang ketiga enggak begitu. Dia enggak ikut ujian. Nah, inilah orang-orang kafir. Ya. Disuruh ikut ujian ogah. Kenapa ya? Keluar. Kafaro. Ya. Ada lagi yang keempat. Ya. Dipercaya gurunya baik, tahu gurunya baik, tapi dia enggak ikut ujian juga. Ya, lulus gak? Enggak, namanya orang-orang yang bertuhan tapi enggak beragama. Ya, orang-orang agnostik. Gue yakin Tuhan baik, Tuhan kita sama semua, mengajarkan kebaikan, mengajarkan perdamaian ya. Tapi gue nggak mau ikutin syariat, gue nggak mau sholat, gue mau ngaji, nggak mau ibadah, udah tuh nggak bakal masuk surga meskipun yakin Tuhannya baik tuh. Jadi udah jelas, kita nepilih nomor berapa? Hah? Kalau nggak 1 2 dah, iya. Sadar diri aja dah ya. Kalau nggak 1 2 tuh ya. Jadi yang nyantri gitu juga ente belajar aja. Kan saya pernah cerita dulu ada seorang santri ya botol. Bodoh dan tolol. Ikut belajar kagak bisa-bisa. Sampai puluhan tahun nggak bisa-bisa. Sampai suatu hari dia doa sama Allah. Ya Allah, pengen saya bisa kayak teman-teman saya. Saya pengen bisa ilmu yang kau ajarkan. Bukain futuh saya ya Allah. Malam itu Allah bukain futuhnya. Subhanallah, baca kitab 1 halaman hafal, baca hadis hafal, langsung hafal semua, jadi ulama besar. Namanya Ibnu Shalah, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, ahli hadis di zamannya itu. Di zamannya, insyaallah. Tadinya apa? Bodoh. Ya. Jelas paham? Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah tuh ya. Nah itulah yang kurang lebih ya yang tadi saya dengar dari Syekh Ramadan Al-Buti tentang berkenaan ya masalah ya qada ya, masalah qada. Baik, kita lanjutkan kembali sedikit. Wa'lam, ketahuilah annallaha ta'ala athbata fi'lal 'abdi fi mawadi. Allah menetapkan bahwa si hamba itu bisa berbuat suatu perbuatan di sebagian tempat dalam Quran. Padahal yang kita tahu kan yang nyiptain perbuatan siapa? Allah. Tapi Allah seolah menyatakan bahwa hamba yang berbuat. Allah katakan jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang kalian kerjakan dahulu. Wa qauluhu ta'ala faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian berada. Dan Allah menghapus kemampuan seorang hamba berbuat perbuatan di beberapa tempat yang lain. Contohnya apa? Falam taqtuluhum, kalian tidaklah yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita, dan tidaklah kalian yang melempar, id ramaita, ketika kalian melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang melempar. Nih dia, saya jelasin ya. Jadi ayat itu ada yang bersifat tulis hakiki, ada yang majazi. Ada yang hakiki aslinya, ada yang majazi bukan asli. Ya. Jelas paham? Ayat ada yang bersifat apa tadi? Hakiki, ada yang apa? Majazi. Apa yang hakiki? Berarti hakikat yang sebenarnya. Ya, tuh. Contoh. Kemarin saya contohin ya. Umar saya suruh angkat kitab sama lekar-lekarnya. Ya. Kuat gak Umar? Kuat gak? Enggak. Mar, angkat Mar. Nggak kuat Buya, yaudah angkat aja coba. Saya bantu gini. Umar angkat gini, pakai tangan yang kecil tuh. Saya ngangkat gini. Yang angkat siapa? Yang angkat siapa? Saya yang angkat. Cuman Umar angkat juga gak? Angkat. Cuman Umar majazi, yang sebenarnya ngangkat siapa? Karena kekuatan siapa itu? Umar angkat gak? Bener gak ngangkat? Bener ngangkat. Cuman bukan kekuatan dia, yang ngangkat siapa? Nah itulah sama. Ketika kita berbuat, sebenarnya yang berbuat siapa? Allah. Kita berbuat gak? Berbuat, cuman bukan yang sebenarnya. Tuh. Jelas paham? Jadi kalau kita mengerjakan suatu amal, maka ada 2 yang berbuat. Siapa itu? Allah sebagai pencipta amal, kita sebagai pelakunya. Ya, sebagai apa? Pelakunya. Tapi semua kekuatan bersumber dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tuh, ya. Jadi ada ayat yang bersifat hakiki, ada yang bersifat majazi. Sama.
Masuk surga kita karena rahmat apa karena amal? Haji. Rahmat inggil. Bet karena amal, rahmat apa karena amal? Tapi di Quran bilang apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Balasan lantaran sebab apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi orang dibalas gara-gara kerjaan apa rahmat Allah? Nah, jawabannya tadi. Ketika Allah mengatakan sorga itu didapat lantaran amal, itu majazi. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan yang hakikat. Apa kata Nabi? Orang masuk sorga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau sekalipun engkau ya Rasul masuk surga karena rahmat? Iya. Ya, semua masuk surga karena apa? Karena rahmat. Nah, di hadis berbicara hakikat, di Quran berbicara syariat. Sampai sini jelas? Wallahu alam bissawab ya, gitu. Jadi kembali lagi ya, ini belajar tauhid agar kita semakin yakin sama Allah. Semakin yakin Tuhan kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya Al-Ghaffar tuh ya. Jadi kerjakan kebaikan, tinggalkan maksiat ya. Jangan dibalik ya. Gitu. Kemaksiatan dikerjakan, kebaikan ditinggal karena yakin Allah Maha Pengampun. Nah, ini kampung nih orang nih. Ya. Tapi kita yakin, kita kerjakan kebaikan. Karena tadi segala kebaikan muncul dari mana? Hati, ya. Segalanya muncul dari mana? Yang berbuat dengan hati sampai. Yang enggak berbuat dari hati enggak bakal sampai. Ya, maka jaga hati.